siang Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Evan. Saya merupakan mahasiswa lulusan Universitas Widyatama jurusan akuntansi yang memiliki ketertarikan bekerja di bidang analisis pasar. Kini saya bekerja di perusahaan Creative Agency sebagai financial consultant yang memiliki tanggung jawab atas uang perusahaan, cash flow-nya seperti apa, lalu mengatur bagaimana pembagian investasi kepada investor-investor. Dulu saya juga sempat magang di perusahaan bursa efek yang ada di Jakarta pada saat saya kuliah. Saya di situ juga belajar bagaimana caranya mengelola saham dengan baik, lalu menganalisis teknikal maupun fundamental atas saham-saham yang ada di Indonesia. Saya tertarik bergabung dengan perusahaan Qatar Stock Exchange karena memang reputasinya yang sangat kuat dalam bidang pasar modal di Qatar maupun area Timur Tengah. Saya percaya bahwa perusahaan ini tuh menawarkan lingkungan kerja yang dinamis serta inovatif yang dapat mendukung saya mengembangkan skill dalam analisis yang lebih akurat lagi. Selain itu juga saya ingin berkontribusi tentunya pada perusahaan ini dengan skill-skill yang saya miliki sebelumnya, dengan pengalaman yang saya miliki sebelumnya untuk membantu perusahaan ini dapat meraih apa yang bisa saya tawarkan. Kemampuan yang saya miliki ya, mungkin untuk kelebihan yang saya miliki, saya memiliki kemampuan analisis yang tajam, juga saya perhatian terhadap detail-detail dan mampu bekerja di bawah tekanan. Selain itu, saya juga cepat beradaptasi dengan teknologi yang baru dan tren industri yang ada di dunia ini. Mungkin kalau kekurangan yang saya miliki, terkadang saya terlalu fokus pada detail tersebut sehingga saya menghabiskan lebih banyak waktu. Namun saya akan terus belajar untuk menjadi lebih efisien dan lebih bisa memprioritaskan pekerjaan yang ada. Saya percaya bahwa komunikasi dan kompromi adalah kunci dalam hubungan. Tapi jika situasi itu terjadi pada saya akan mendiskusikan opsi terbaik dengan pasangan saya. Namun, saya juga akan berkomitmen penuh atas tanggung jawab yang diberikan perusahaan ini terhadap saya. Saya akan mencari solusi terbaik agar dapat tetap berkontribusi secara maksimal ke depannya. Saya berharap mendapat kompensasi yang kompetitif dan sesuai dengan tanggung jawab yang saya emban sebagai tim analis serta dengan standar yang ada di negara Qatar ini. Namun saya juga sangat terbuka untuk mendiskusikan secara lebih lanjut dengan pihak perusahaan bagaimana kompensasi yang saya terima pada kedepannya. Menerima agar bisa mendapat ilmu di bidang yang lain. Serta saya juga percaya bahwa menerima tugas di luar bidang utama dapat memperluas wawasan dan juga kelebihan saya dari pertanyaan sebelumnya, saya menjawab saya itu mudah beradaptasi dengan hal baru dan itu dapat membantu saya agar bisa lebih berinovasi dalam menghadapi tantangan yang datang kepada saya. Jika ada kasus seperti itu di perusahaan ini, saya akan mengambil langkah yang profesional dan adil. Langkah-langkah yang akan saya ambil yaitu menginvestigasi secara internal, mempertemukan kedua belah pihak dan mendiskusikannya bagaimana kejelasan dari kedua pihak, lalu merahasiakan dari karyawan yang lain atau staf yang lain agar
lingkungan kerja tetap kondusif, serta menjaga mental dari sang korban. Lalu membuat keputusan yang tegas. Jika memang itu terjadi, saya akan mengambil keputusan yang tegas, baik itu pun dilakukan oleh karyawan senior ataupun tidak, karena demi menjaga lingkungan kantor atau perusahaan yang tetap profesional dan beretika. Lalu melakukan pendampingan pada korban. Jadi kalau misalnya korban ada menjadi korban pelecehan seksual, itu butuh pendampingan psikologis demi menjaga kesehatan korban, kesehatan mental tentunya ya, agar tetap bisa beraktivitas dengan normal seperti pada biasanya. Jika bencana itu terjadi pada perusahaan kita, sebelumnya saya akan melakukan tindakan preventif, yaitu menyimpan dokumen-dokumen penting dan mengarsipkannya pada jaringan, yaitu cloud, agar bisa diakses jika dokumen fisik sudah terbakar ataupun hilang. Dan jika itu sudah terjadi, maka saya akan berusaha tetap tenang, memikirkannya secara matang dan dengan pikiran yang jernih. Kedua, yaitu saya melakukan evakuasi cepat, bagaimana saya membantu rekan-rekan kerja yang lain agar bisa menyelamatkan diri secara aman dan memastikan semua rekan kerja terselamatkan. Yang ketiga, yaitu mengikuti prosedur yang ada pada gedung. Biasanya di gedung-gedung bertingkat sudah ada prosedur-prosedur keamanan yang tersedia. Nah, yang terakhir saya akan menghubungi layanan darurat, yaitu pemadam kebakaran tentunya, dan pihak rumah sakit jika ada yang mengalami luka-luka. Seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih Bapak. Itu saja yang bisa saya paparkan untuk interview kali ini. Ya, baik, terima kasih. Syukron kasiron.